Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatul muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa TV dan Tarbiyah Sunnah Channel, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian yang bertemakan horor. Pertemuan yang lalu kemarin kita membahas misteri di balik kematian. Terus ada yang sekarang kita membahas tentang jeritan dari dalam neraka. Ngeri ya. Jeritan dari dalam neraka beragam. Berawal dari ketika orang-orang kafir melihat azab neraka sebelum memasukinya. Mereka mengungkapkan penyesalan, tapi masih secara berbisik. Menyesal kenapa dahulu mereka durhaka dan tidak taat. Allah berfirman dalam surah Yunus 54, wa asarrun nadamah lamma ra'aul azab wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Mereka membisikkan penyesalan ketika mereka melihat azab. Azabnya belum dimasuki, masih melihat neraka dari luar. Wa qudiya bainahum bil qist, dan telah ditetapkan hisab terhadap mereka secara adil, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Ketika mereka diberikan buku catatan amal, mereka melihat rapor merah dalam catatannya tersebut. Kekufurannya, perbuatan syiriknya, dosa-dosa besarnya yang menyebabkan mereka layak kekal di dalam neraka, maka mereka tidak lagi bisa menyembunyikan suara jeritannya. Mereka meneriakan kecelakaan atas dirinya. Bahasa Arabnya, ya wailana. Kalau bahasa kitanya, aduh celaka kita. Dengan suara yang keras. Ketika buku catatan ini dibagikan dan mereka lihat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10 sampai ayat 12. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari balik punggungnya. Dalam ayat lain, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Dalam surah Al-Haqqah. Adapun orang yang diberikan catatan kitabnya dari sebelah kirinya,
Di sini dari balik punggungnya. Jadi yang benar itu sebelah kiri atau dari balik punggung. Dua-duanya benar. Sebelah kiri dari balik punggungnya di belakang begini. Fasawfa yad'u thubura, maka mereka akan meneriakan kecelakaan atas diri mereka. Wa yasla sa'ira. Lalu mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Dan teriakan kecelakaan atas dirinya itu bukan sekali dua kali, tapi berulang berkali-kali dengan suara yang keras ketika mereka itu dilemparkan ke dalam api neraka. Tempatnya super sempit. Kemudian beragam azab selain dari api yang membakar. Maka berkali-kali mereka meneriakan kecelakaan atas diri mereka. Duh, cilaka mun kieu mah, cilaka mun kieu mah gitu. Sambil teriak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan 13 dan 14. Wa idza ulqu minha makanan dhayyiqa muqarranina da'aw hunalika thubura. La tad'u al-yawma thubura wahida wad'u thuburan katsira. Dan apabila mereka dilemparkan ke sebuah tempat yang sempit di dalam neraka sambil dibelenggu. Diterangkan dalam ayat lain, dibelenggunya itu disatukan kedua tangannya, kemudian disatukan ke tengkuknya sambil dibelenggu dan dirantai. Dibelenggunya dari mulai pergelangan sampai sikut dengan besi yang kuat, kemudian kedua besi yang terikat di kedua tangannya itu disatukan dengan rantai, kedua-duanya disatukan ke tengkuknya. Da'u hunalika thubura. Saat itu mereka meneriakan teriakan kecelakaan atas diri mereka. Lalu dikatakan la tad'ul yawma thubura wahida. Jangan kalian berteriak hanya sekali, tapi wad'u thuburan katsira. Berteriaklah sesering mungkin, sebanyak mungkin, silakan. Maka saat itu mereka menjerit, mengatakan mereka celaka, lalu dengan tak tahu diri mereka meminta kepada Allah agar Allah mengeluarkan mereka dari azab, mengembalikan kembali ke mereka ke alam dunia, berjanji untuk beriman dan beramal soleh dengan amal yang berbeda dengan amal yang dulu mereka lakukan. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalam neraka. Kata mereka, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami janji akan beramal soleh yang berbeda dengan amal yang kami lakukan dulu waktu di dunia. Tidak hanya itu, mereka pun mengungkapkan pengakuan bahwa mereka dulu salah, mereka dulu sesat, mereka dulu tidak mendengar. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Sebagaimana firman Allah di antara dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-10, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya kami dulu mendengar dan berfikir. Maksudnya mendengar dakwah. Mendengar apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul kepada mereka dari Quran Sunnah ini.
Atau kalau tidak sezaman dengan para nabi, para rasul, mendengar penerus para nabi, para rasul di kalangan para ulamanya, para da'inya, para ustadznya menyampaikan. Tapi dulu mereka itu malah mengolok-olok, malah menuduh sesat kepada yang mendakwahi mereka. Qalu bala walakin kadzabna. Apakah datang seorang rasul yang mau diperingatkan? Ya, tapi kami dustakan. Terus ma nazzarallahu min syai', Allah tidak menurunkan ajaran apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar. Orang yang didakwahi menuduh sesat kepada yang mendakwahinya. Ketika di dunia itu aliran sesat, pemahaman sesat. Ada yang begitu banyak. Wa qalu, mereka berkata di neraka tuh, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya dulu kami mendengar dan berpikir, berakal, menggunakan akalnya, ma kunna fi ashabis sa'ir, kita tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir sekarang ini. Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuqa li ashabis sa'ir, maka kecelakaan bagi penghuni neraka sa'ir. Mereka kemudian mengakui proses hidup yang mereka pernah lalui beserta dosa yang pernah mereka lakukan, mereka akui, lalu minta ditunjukkan jalan keluar dari neraka. Mungkin dilihat ada tulisan exit, enggak ya? Enggak ada di sana tulisan exit. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat yang ke-10. Allah berfirman, Qalu Rabbana amatana snatain wa ahyaitana snatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khuruji min sabil. Mereka berkata, ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Pertama di dunia, kedua di alam barzakh. Di dunia hidup, di alam barzakh hidup 2 kali. Terus dimatikan. 2 kali dihidupkan, 2 kali dimatikan. Lalu fa'tarafna bidhunubina. Kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khuruji min sabil, adakah jalan keluar dari siksa neraka ini? Adakah jalan untuk bisa keluar dari neraka ini? Di dalam surah Al-Mu'minun 106 sampai 108, mereka mengakui kejahatan mereka, kesesatan mereka, kemudian minta diberi kesempatan sekali lagi untuk bisa hidup dan memperbaiki amalan. Terus janji kalau kami balik lagi masih tetap zalim, masih tetap durhaka, benar-benar kami ini zalim. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 106. Qalu Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Rabbana akhrijna minha wa in udna fa inna dhalimun. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Mereka berkata, ya Allah, dulu kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan dulu kami kaum yang dhalin, yang sesat. Dulu mah ketika di dunia nuduh sesat ke yang mendakwahinya. Nanti di akhirat mereka ngaku, dulu kami sesat. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini.
Kalau ternyata kami kembali kepada kekufuran, kami benar-benar zalim. Minta kesempatan kedua. Tapi apa jawab Allah? Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Jangan banyak ngomong kamu. Tetaplah tinggal di dalamnya secara terhina. Dengan merasakan menerima azab yang menghinakan yang sangat dahsyat. Mereka di akhirat nanti tertunduk. Kepala-kepala mereka tidak berani menengadah. Mereka melihat apa yang mereka dustakan dulu ketika di dunia ternyata saat itu nyata. Mereka langsung mendengar, mereka langsung melihat, terus kekeh minta dikembalikan lagi ke alam dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 12 dan 13. Allah berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Seandainya engkau melihat ketika orang-orang yang durhaka itu menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah. Mereka berkata, "Ya Allah, kami sekarang sudah melihat, sudah mendengar. Kembalikan kami ke alam dunia. Kami akan beramal soleh. Kami sekarang sudah yakin." Dulu mah tidak yakin, sekarang yakin. Nggak ada manfaatnya. Karena apa? Keimanan seseorang itu dilihat dari sejauh mana mereka percaya kepada informasi dari Allah walaupun belum melihat. Kepada perkara-perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Akhirat gaib bagi kita. Para malaikat gaib. Kiamat gaib. Tapi yang gaib ini terangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau percaya, hebat. Percaya kepada yang gaib. Takut kepada Allah yang gaib. Wa khasyar rahman bil gaib. Mereka takut kepada Allah yang maha rahman. Padahal Allah itu gaib bagi dia. Gaib itu jangan diartikan tidak ada. Gaib itu ada. Cuma tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, tapi ada. Seperti para malaikat, gaib, setan, gaib, surga, neraka, gaib, Allah, gaib. Ada, tapi tidak terjangkau. Ada manusia gaib, iya. Presiden kita sekarang gaib bagi kita, ya. Masih Jokowi kan? Di mana? Nggak tahu. Ada apa sih? Di mana? Duka. Lagi apa? Duka teh. Tidak tahu. Gaib. Tapi ada. Kalau ternyata sudah melihat, sudah menyaksikan, baru percaya, nggak bernilai lagi itu. Kepercayaan, keimanan setelah melihat, setelah menyaksikan. Makanya orang tadi menyatakan Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami lihat. Sekarang kami mendengar ada, melihat ada neraka, ada siksa, ada akhirat. Kami percaya, kembalikan kami ke alam dunia, kami akan beramal soleh, kami yakin sekarang. Gak ada manfaat dan nilainya keyakinan setelah melihat dan menyaksikan. Karena salah satu di antara inti dari keimanan seorang adalah percaya kepada perkara yang gaib. Syekh Abdul Muhsin Al-Ambad hafizahullah ketika menerangkan surah Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Beliau menyatakan perkara yang gaib ini rukun iman yang 6. Semuanya itu gaib bagi kita.
Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir, semua itu gaib. Wajib dipercaya, wajib diyakini walaupun kita tidak bisa menjangkau dengan indera kita. Maka keimanan, keyakinan orang kafir di akhirat setelah melihat nggak ada nilai. Setelah mereka berteriak kecelakaan, berteriak juga minta dikeluarkan dari neraka, berteriak berjanji akan beriman dan beramal soleh, ternyata tidak digubris. Maka teriakan mereka beralih kepada permintaan lain. Mereka sudah putus asa, nggak mungkin dikeluarkan dari api neraka, nggak mungkin diampuni, nggak mungkin dikembalikan lagi hidup ke alam dunia. Dunianya juga sudah tidak ada, sudah hancur. Maka mereka menurunkan permintaannya dalam bentuk tolong diringankan saja azab ini, jangan gini-gini amat gitu. Jangan terlalu keras, jangan terlalu parah, jangan terlalu menyakitkan. Minta diringankan dan tidak selamanya, sehari aja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Ghafir ayat 49 dan 50. Ghafir itu nama lain dari Al-Mu'min. Satu surat diberi beberapa nama. Ghafir, Al-Mu'min. At-Taubah, Al-Baro'ah. Atau Fatir, mungkin kita jarang mendengar. Surah Malaikah, ya. Banyak. Asal ada nasnya dari sononya atau ada qaul ulamanya. Adapun kalau sesuaikan dengan kondisi kekinian, apalagi berimplikasi menyesatkan orang, nggak boleh. Ad-Dukhan lalu umpamanya dinamai dengan surat rokok atau perokok, nggak boleh. Dukhan memang rokok, tapi maksud ad-dukhan itu asap. Rokok memang berasap dan bahasa Arabnya rokok apa? Dukhan. Kalau merokok bisa tadkhin, bisa syurbud dukhan, meminum asap. Tapi nggak boleh ad-dukhan, itu surah rokok. Syu'ara, surah pemusik. Akhirnya dilegalkan. Boleh rokok ada dalam Al-Quran itu ad-dukhan. Ngaco itu, melegalisir kejahatan atau keburukan dengan ayat Al-Quran. Itu pelecehan kepada Al-Quranul Karim. Dalam surah Ghafir atau dalam surah Al-Mu'min ayat 49-50 Allah berfirman, wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Qalu bala. Qalu fad'u. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Berkatalah orang-orang yang ada di dalam neraka kepada para malaikat penjaga neraka. Apa perkataan mereka? Ud'u rabbakum, tolong sampaikan kepada Allah, berdoa kepada Allah, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar Allah meringankan azab bagi kami sehari saja. Jangan sedahsyat ini, nggak kuat gitu. Akhirnya minta diringankan. Kalau para malaikat itu menjawab, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apakah dulu waktu kalian hidup di dunia tidak ada
para utusan yang datang kepada kalian dengan membawa penjelasan-penjelasan, membawa keterangan-keterangan, mendakwahi kalian, sampai kalian masuk neraka begini, sampai ingkar, sampai kufur, sampai syirik, sampai berbuat dosa. Emang gak ada tuh yang ngasih peringatan, yang mendakwahi kalian? Apa jawabnya? Qalu bala. Ya ada. Tapi kami ingkari. Dalam surah Al-Mulk yang tadi kita bacakan, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala walakin kadzabna. Apakah belum ada seorang pemberi peringatan? Iya, sudah ada. Walaupun bukan Rasul, bukan Nabi. Mungkin ulamanya, mungkin ustadznya, mungkin da'inya. Tapi yang disampaikannya sama dengan apa yang disampaikan para Nabi, para Rasul. Tapi didustakan. Maka kata para malaikat, fad'u, silakan kalian sendiri berdoa. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir kecuali berada dalam kesesatan, nggak akan didengar. Jadi mereka menurunkan harapan dan permintaan yang tadinya ingin dikeluarkan dari api neraka, ingin diselamatkan, ingin dihidupkan kembali, nggak bisa dipenuhi, putus asa mereka, lalu turun lagi, minta diringankan. Ternyata tidak dipenuhi juga. Akhirnya mereka beralih kepada permintaan yang lain. Apa permintaannya? Mereka minta dimatikan aja. Daripada disiksa gini-gini amat, lebih baik matikan saja, kan gitu ya. Kalau mati sudah nggak merasa apa-apa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Berteriaklah para ahli neraka, hei Malik. Malik ini malaikat apa? Penjaga neraka, pemimpinnya. Dan selain satu pemimpin yang namanya Malik, ada miliaran malaikat di neraka. Atau lebih meren, sampai triliunan, wallahu a'lam, mungkin. Yang jelas super banyak, lebih dari 5 miliar malaikat. Salah satunya Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yu'ta bi jahannam sab'una zimamin. Nanti ada didatangkan ke neraka jahanam 70.000 zimam. Zimam itu rantai besi yang besar dan panjang. Satu zimamnya digusur, diangkat, digotong oleh 70.000 malaikat. Satu rantainya digotong oleh 70.000 malaikat. Segede apa itu rantai? Sepanjang apa itu rantai? Satu rantai 70.000, ini ada 70.000 rantai. Berapa malaikat yang mengagugusur rantai besi aja? 70.000. Kali 70.000-nya 4,9 miliar. Itu baru yang ngagugusur rantainya aja, belum yang lain-lainnya. Kenapa sampai gede begitu rantai? Karena orang yang akan disiksanya juga gede. Ahli neraka nanti di dalam neraka menggede loh ukurannya. Giginya aja sebesar gunung Uhud. Giginya tuh bagaimana mulutnya? Satu tempat duduk seorang ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Ketebalan kulit ahli neraka setebal 3 mil. Ceritakan dalam hadis-hadis yang sahih. Raksasa. Makanya alat siksanya juga zimam tadi sampai digusur oleh 70.000 malaikat satunya itu.
Pemimpinnya adalah Malik. Hai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Daripada disiksa, matikan kami. Nggak tahan dengan apa yang kami alami. Ini permintaan terakhir. Jeritan terakhir. Para ahli neraka minta dimatikan. Tadi meneriakan kecelakaan atas dirinya. Terus berteriak agar diberi jalan keluar. Berteriak berjanji akan iman dan amal soleh kalau dihidupkan lagi. Semua tidak dipenuhi. Berteriak lagi agar diringankan. Nggak dipenuhi. Akhirnya matikan aja kami. Dengan suara keras. Sebab wanadau. Nadau itu, nida itu teriakan keras. Azan disebut nida. Man sami'an nida. Siapa orang yang mendengar seruan azan. Nida itu dengan suara keras. Tapi kalau suaranya lirih bukan nida. Kalau umpamanya suaranya keras munada. Kalau suaranya lirih disebut munajat. Munajat kita meminta berdoa dengan suara lirih kepada Allah. Munajat. Kalau munada berteriak. Wanadau mereka berteriak dengan suara keras. Hai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Apa respon malaikat? Innakum makithun. Kalian akan tetap abadi dalam keadaan hidup di sini. Jadi semua keinginan mereka, tuntutan mereka itu ditolak. Tetap mereka kena azab, sabar atau tidak sabar, mau teriak-teriak, menjerit-jerit atau tahan diam, semuanya sama, nggak ada bedanya, nggak berpengaruh. Azabnya tetap tak ada hentinya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Tur ayat 16, fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujazawna ma kuntum ta'malun. Kalian sabar atau tidak sabar dalam neraka sama aja bagi kalian. Kalian akan tetap diberi balasan sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan. Karena itulah maka yang ada di dalam neraka siksa dan semua permintaan mereka ditolak. Apa yang mereka lakukan pada akhirnya? Mereka pun menangis dengan sehebat-hebatnya. Sampai seluruh air matanya habis. Habisnya air mata tidak menghentikan tangisnya mereka. Akhirnya yang keluar bukan lagi air mata tapi darah. Dengan arus yang deras. Sampai kata Nabi SAW, arus air mata yang keluar dari mata ahli neraka, seandainya perahu disimpan atau diletakkan di atasnya, pasti perahu itu akan hanyut. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah 82. Kata Allah, "Faliyadhaku qalilan waliyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun." Orang-orang kafir ketika di dunia tertawa. Tertawa karena senang hidupnya menikmati keindahan, kemewahan, kesenangan, kenikmatan dunia dan plus mentertawakan orang-orang yang beriman dalam konteks melecehkan. Kata Allah, "Falyadhaku qalila." Silakan biarkan mereka tertawa sebentar di dunia. Waliyabku katsira, nanti biarkan mereka nangis yang banyak di akhirat. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas dosa-dosa yang mereka lakukan ketika di dunia. Diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Qais radhiyallahu an, berkata Nabi SAW,
Inna ahlan nar la yabkun hatta law ujriyatis sufun fi dumu'ihim la jarrat. Wa innahum la yabkuna ad-dam, yakni makana dama'. Sesungguhnya ahli neraka akan menangis dengan tangisan yang dahsyat di dalam neraka sampai apabila ada perahu yang disimpan, dihanyutkan di atas air mata ahli neraka, niscaya akan hanyut. Kau bisa? Ya bisa, karena apa? Ahli neraka di dalam neraka apa tadi? Gede banget. Segede apa? Wallahu alam, tidak bisa dibayangkan. Cuma bayangkannya giginya aja sebesar gunung Uhud. Tempat duduknya aja 500 km seorang ya. Makkah Madinah kan sekitar segitu jaraknya. Segede apa orang? Kalau nangis kebayang air matanya ya. Terus dikatakan oleh Nabi SAW, wa innahum la yabkuna ad-dam. Mereka menangis darah sebagai pengganti dari air mata yang sudah habis. Karena orangnya gede besar, kebayang air matanya juga banyak, yang apabila perahu di dunia ini dihanyutkan di atas aliran air mata darah tersebut, niscaya bakal hanyut, bakal mengalir. Dalam hadis lain diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu, artinya ini ucapan Nabi SAW. Berkata Rasul SAW, yursalul buka ala ahlin nar fayabkun hatta tanqati ad-dumu thumma yabkuna ad-dam hatta tasira fi wujuhihim ka hayatil ukhdud law ursilat fihi sufun la jarrat. Para ahli neraka akan menangis dengan tangisan yang dahsyat. Mereka mengalirkan seluruh persediaan air matanya sampai air matanya habis. Kemudian mereka mengeluarkan darah dari tangisannya. Sampai darahnya itu berbekas di wajah mereka seperti parit. Yang apabila ada satu perahu yang dihanyutkan di sana, niscaya itu bakal bisa hanyut. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak menyatakan sahih ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Fa inna rijalahu kulluhum min rijalihima. Karena rijal dari hadis ini semuanya adalah rijal Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rijal itu para perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah rawi-rawi yang juga meriwayatkan hadis-hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sahih. Oleh karena itulah maka mereka kemudian ketika wajah-wajah mereka itu dibolak-balik di atas api neraka, mereka meneriakan kecelakaan dan penyesalan tentang apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Menyesal kenapa dulu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Menyesal kenapa mereka lebih taat kepada pemimpin-pemimpin yang membawa mereka kepada kesesatannya. Ada 3 penyesalan. Pertama, mereka itu menyesal, meneriakan kecelakaan untuk diri mereka. Kedua, menyesal kenapa tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketiga, menyesal kenapa taat kepada pemimpin yang menyesatkan mereka. Termasuk guru yang membawa kepada kesesatan, iya. Akhirnya mereka mendoakan semoga tuh pemimpin kami, guru kami yang menyesatkan kami itu diberi azab 2 kali lipat dari apa yang mereka terima. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 66, kata Allah,
Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil rabbana atihim li'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka, mereka berkata, aduh celaka kita. Seandainya dulu kita taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Terus mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya dulu waktu di dunia, kami telah mentaati guru-guru kami yang menyesatkan kami dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Di sini pentingnya memilih guru. Kata Imam Ibnu Mubarak, al-ilmu dinun fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil agama ini. Lihat metodologi orang yang kita ikuti dalam beragama. Kalau metodologi ini ayat, menurut saya ayat ini gini, turun ke sini. Nyambung lagi ke hadis. Ra'yu yang mengkait-kaitkan dia. Walaupun dia berilmu tapi ilmunya belum sampai pada level mujtahid, dia nggak boleh ijtihad. Ketika dia ijtihad memahami Quran dan Al-Quran dengan kemampuannya sendiri, maka keliru, salah, akhirnya melahirkan pendapat yang aneh-aneh yang bertolak belakang dengan hasil ijtihad para ulama. Itu tuh, walaupun dia pintar, walaupun dia tajam analisanya, kuat hafalannya, cerdas. Tapi ketika semua kecerdasannya itu, keilmuannya yang belum memadai untuk ijtihad, dipakai langsung memahami Quran Sunnah dengan ijtihad sendiri, keliru tuh. Akhirnya lahir pendapat-pendapat yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Para ulama sepakat musik lagu haram, ini menjadi halal, boleh. Para ulama menyatakan ini, dia berbeda dengan yang lain. Seperti itulah. Jadi kata para ahli neraka, ya Allah, kami telah mentaati guru-guru kami, pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Allah, berikan kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Perhatikan bagaimana Allah menerangkan keadaan mereka ketika ada di dalam neraka. Dalam surah Hud 106 Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ سَقَوْا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. Adapun orang-orang yang binasa, mereka akan ada dalam neraka. Di dalam neraka mereka akan peroleh zafir dan syahiq. Mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi masih ada, kecuali kalau Allah menghendaki. Maksudnya langit dan bumi nanti di akhirat. Di akhirat nanti ada langit dan bumi yang berbeda dengan yang ada di dunia ini. Di dunia ini begitu kiamat kan hancur musnah. Nanti Allah ciptakan lagi langit dan bumi di akhirat. Buminya itu suci, belum pernah ada kemaksiatan yang dilakukan di atasnya. Berkata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, di antara Az-Zujjaj menyatakan Az-Zafir, tadi kan disebutkan di dalam neraka mereka memperoleh zafir dan syahiq. Apa itu Az-Zafir? Az-Zafir min syiddatil anin wa huwal murtafi'u jiddan.
Zafir itu adalah rintihan yang sangat keras. Al-anin itu rintihan. Kalau kita kan merintih biasanya tidak begitu keras ya. Ada yang tahu merintih bahasa Sundanya apa? Apa merintih? Humarurung tak eta, humarurung. Gitu kan? Itu biasanya nggak teriak. Biasanya suaranya itu perlahan kalau humarurung atau merintih. Tapi ini rintihan itu keras, kenceng banget, itulah az-zafir. Wa qila az-zafir tardidun nafas fi sadr min shiddatil khauf hatta tantafikha minhul idla'. Az-zafir maknanya adalah bergemuruhnya dada, suara di dalam dada saking takutnya sampai terhembus, ketika dihembuskan tulang-tulang rusuknya itu bergeser. Saking dahsyatnya itu. Adapun syahiq an-nafsut tawil al-mumtad. Adapun syahiq nafas panjang sekali. Humandar bahasa Sunda. Menarik nafas yang panjang, kemudian dihempaskan dengan nafas yang panjang juga. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang yang sedang mengalami kesakitan. Itu untuk menahan sakit, tarik nafas panjang, dihembuskan nafas yang panjang. Az-zafir ketika menarik, as-syahiq ketika melepaskannya. Berkata Al-Laith, az-zafir ayyamla ar-rajul sadrahu hala kaunihi fil ghami syadid minan nafs wa yukhrijuhu wa syahiq ay yukhriju dzalikan nafas. Kata Al-Laith, zafir adalah seseorang memenuhi dadanya dengan udara ketika mengalami sedih yang amat sangat, penderitaan yang amat sangat, ditahan sebentar, kemudian asyahiq mengeluarkan semua nafas tersebut secara perlahan-lahan. Ditarik nafas gitu ya, untuk mengurangi penderitaan. Inilah beberapa jenis jeritan dari ahli neraka di dalam neraka yang semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang yang mengalami ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab neraka. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita rahmat yang menyebabkan kita Allah masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan tanpa harus mengalami penderitaan terlebih dahulu dalam neraka ya. Cukup sampai sini materi tentang jeritan dari dalam neraka. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang pernah berbuat dosa besar lalu bertobat bisa masuk surga tanpa hisab? Ya bisa lah. Para sahabat dulunya para pelaku dosa-dosa terbesar. Mereka menyembah berhala, mereka membunuh bayi-bayi wanita ketika masih kecil, mereka mabuk, mereka berzina, mereka riba. Boleh dikatakan semua dosa besar pernah mereka lakukan. Kemudian masuk Islam, tobat. Setelah tobat, keislamannya bagus. Sehingga banyak di antara mereka yang sudah dijamin masuk surga. Termasuk yang masuk surga tanpa hisab ya. 4 kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab. Pertama, mereka adalah tidak minta diruqyah. Hukum minta diruqyah boleh, tidak dosa. Tapi kalau minta diruqyah kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa
hisab. Masih bisa masuk surga? Bisa, tapi dengan hisab. Kedua, tidak melakukan pengobatan dengan cara K itu disentuhkan besi panas ke titik-titik tertentu di tubuh kita. Itu menyakitkan. Hukum K makruh. Tidak dosa orang yang melakukan. Tapi lebih utama untuk ditinggalkan. Ketiga, tidak meramal atau diramal. Ini haram sama sekali. Dan yang keempat, tawakal kepada Allah. Sudah itu. Tidak ada umpamanya tidak pernah berbuat dosa besar, nggak ada. Siapa yang memiliki 4 kriteria ini tidak minta diruqyah, tidak dikei, tidak meramal, dan bertawakal hanya kepada Allah, dia akan bisa masuk surga tanpa hisab. Ya. Termasuk yang pernah berbuat dosa besar, ya yang pernah musyrik, yang pernah kafir sekalipun, kalau dia tobat, maka akan diampuni dosanya dan sangat mungkin bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau kita diundang syukuran yang mau berangkat haji gimana? Datang jangan. Yang hajat kakak sendiri. Makan aja di sana. Walimah safar ya disunnahkan. Tapi setelah pulang. Setelah pulang haji, pulang umroh. Tidak haji umroh. Asal safar aja. Keluar kota, keluar pulau, keluar negeri beberapa hari. Pulangnya ayo sembelih kambing. Kemudian undang orang untuk makan-makan. Itu yang disunnahkan ya. Kalau umpamanya sebelumnya tidak disunnahkan. Tapi kalau ada dan kita diundang boleh kita makan, ya apa-apa. Kalau istri zakat sendiri karena punya tabungan tapi tidak bekerja, apakah boleh? Boleh. Kalau umpamanya punya tabungan 1 miliar. Setelah setahun keluarkan 2,5% dari 1 miliar. 25 juta ya, keluarkan. Walaupun nganggur, si istri ini nganggur, nggak punya pekerjaan. Tapi punya tabungan ya, setelah 1 tahun keluarkan zakatnya. Atau itu tanggung jawab suami, zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. Zakat fitrah mah wajib bagi semua, baik yang bayi, yang sudah dewasa, laki, perempuan, fakir, miskin, atau orang kaya. Apabila saat mengeluarkan zakat fitrah dia punya, wajib keluarkan. Walaupun orang miskin. Umpamanya harus 3 kilo, yang ada 2 kilo, keluarkan nggak apa-apa 2 kilo semampunya. Walaupun orang miskin. Dan nggak ada lagi makanan di hari itu. Tapi nanti dia akan dapat yang lebih banyak sebagai mustahiq karena dia fakir atau miskin ya. Boleh nggak kita belajar tahsin talaqi kepada ustadz-ustadzah yang bukan sunnah? Iya, harus diingat setiap guru apapun yang diajarkan itu selalu membawa misi menyampaikan apa yang diyakini dan apa yang difahaminya. Apapun yang diajarkan. Tajwid, makhraj, nahwu sharaf gitu yang tidak ada hubungan dengan akidah, dengan manhaj. Tapi akidah dan manhaj selalu dibawa nanti, ya. Sehingga lambat laun kita terpengaruh. Itu yang pertama. Kedua, dikhawatirkan muncul kekaguman kepada guru. Oh bagus tahsinnya, tajwidnya, makhrajnya, lagunya. Atau kemampuan nahwu sharaf, kagum, akhirnya percaya di satu aspek, akhirnya percaya di aspek-aspek lain. Orang kayak gini kayaknya nggak mungkin salah akidahnya nih. Bisa begitu, ya. Oleh karena itulah kalau berteman saja yang bisa membawa pengaruh kepada kita, tidak boleh dengan sembarang orang. Almaru ala dini khalili. Apalagi guru. Guru dengan teman pengaruhnya gede mana? Gede guru atau ya. Maka sebaiknya belajar tahsin, talaqi juga carilah kepada ustadz atau ustadzah yang sunnah. Kalau sedang mandi besar,
lalu di tengah membersihkan diri, ternyata saya tidak sengaja buang air kecil. Padahal saya sudah wudhu di awal. Apakah saya harus mengulang kembali urutan mandi besar saya dari awal? Atau saya boleh melanjutkan mandi besar saya? Iya, mandi batasannya apabila seluruh tubuh kita terbasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan semua yang ngumpet-ngumpetnya di bawah, ketiak, selangkangan kayak gitu itu harus dicuci. Semua bagian tubuh itu tercuci, kita sah mandinya. Bagaimanapun caranya. Baik pakai shower, atau pakai gayung, atau nyebur ke kolam. Terbasahi semua sah. Maka hadas besar kita hilang, suci. Apalagi hadas kecil. Sehingga setelah mandi kayak begitu, kita sudah suci dari hadas kecil, hadas besar, boleh langsung sholat. Walaupun tidak berwudu dulu sebelumnya. Karena mandi besar jauh lebih sempurna daripada wudu. Ya, kalau wudu hanya menghilangkan hadas kecil saja, kalau mandi besar menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecil juga tersucikan dengan hal tersebut. Ya. Cuma kalau mandinya kita kayak begitu, langsung nyebur ke kolam, langsung ke shower, dibasahi, baik pakai sabun atau sampo atau tidak, atau diguyur dengan gayung, maka kita hanya punya pahala mandi saja. 2, pahala mandi dapat, terus hadas besar hilang. Nah, adapun kalau kita ingin meraih pahala yang ketiga, itu pahala mengamalkan sunnah dalam hal mandi, maka terapkan sunnah Nabi SAW dalam hal mandi. Ya, pertama cuci dulu kedua tangan kita sampai pergelangan. Lalu cuci faraj kita. Lalu berwudulah seperti kita berwudu mau sholat. Ada 2 opsi di sini. Pertama, berwudu seperti kita berwudu mau sholat sampai kaki. Setelah itu guyur kepala kita, badan kita, maka suci kita. Opsi kedua, wudu seperti wudu mau sholat kecuali kedua kaki. Sampai mengusap kepala sama telinga, lalu mandi, diguyur. Terakhir baru kedua kaki. Maka sucilah kita dan dapat pahala mengamalkan sunnah dalam hal mandi. Nah, kalau sekarang kita umpamanya di tengah-tengah mandi sudah terbasuh semua, sudah pakai sabun, sudah terbasuh, berarti sudah hilang hadas besar kita, ya. Lalu ternyata setelah itu kencing lagi atau keluar angin lagi, mungkin sering. Batal nggak wudhu kita? Ya batal. Terus bagaimana cara? Padahal mandi besarnya sudah selesai belum? Belum. Apa yang harus kita lakukan? Guyur aja lagi seluruh tubuh kita. Tidak harus diulang dari awal. Guyur lagi semuanya, berarti sudah suci lagi karena melakukan mandi besar yang sudah menghandle dua jenis najis. 2 jenis hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Ya. Guyur lagi semuanya. Atau kalau enggak sudah pakai handuk, air pek teh batal, ya wudu silakan, ya. Kalau mau mandi lagi udah kagok nanti basah lagi, silakan wudu lagi. Cukup wudu, tidak harus mengulang mandi dari awal karena seluruh tubuh kita terbasuh, sudah hilang hadas besar kita, ya. Wallahu a'lam. Apakah orang yang akan meninggal bisa melihat ruhnya ketika diangkat? Iya. Suatu saat Nabi SAW dipanggil untuk melayat seorang sahabat yang sedang sakit parah. Ketika sedang sakarat. Begitu Nabi SAW datang, terlihat orang ini sudah tidak bergerak dan kedua matanya itu terbuka menatap ke atas.
Akhirnya oleh Nabi SAW ditutup kedua matanya, lalu beliau menyatakan innar ruh idza kharajat min jasadi tabi'ahul aina. Sesungguhnya ruh ketika keluar dari jasadnya, dia akan diikuti oleh pandangan kedua matanya. Makanya kan ruhnya diambil dari atas kepala, maka si ruh terangkatnya ke atas, diikuti oleh kedua matanya, kelihatan, akhirnya pas lepas matanya masih melotot. Ya, ini menunjukkan ruh bisa dilihat oleh mata orang yang akan meninggal ketika keluarnya. Ketika keluar, kalau sekarang mah belum keluar nggak bisa kita lihat ya. Walaupun di ronsen itu ruh nggak ke ronsen tuh. Ustaz, kalau istikharah baiknya dilakukan setelah sholat apa ya? Lebih baik malam hari. Lebih khusyuk, lebih khidmah, lebih fokus ya. Berapa rakaat? 2 rakaat saja. Dan cirinya apa jika istikharah itu diterima? Bukan diterima atau tidak, tapi apa namanya ya? Kita diberi petunjuk. Apa yang harus kita pilih setelah istikharah? Istikharah kan artinya sholat minta diberi pilihan yang baik ya. Pilih umpamanya, walaupun pilihannya cuma satu, tapi kita nggak tahu ini yang satunya baik apa buruk kalau dipilih. Seperti umpamanya kita melamar atau ta'aruf dengan seseorang. Hanya seorang, satu-satu yang mau ke kita hanya dia. Perlu istikharah? Perlu. Kan cuma satu pilihannya. Iya, tapi kita tidak tahu ini baik enggak untuk kita, untuk jadi pasangan hidup kita. Ya, istikharah. Nah, nanti Allah memberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Tidak ada ketentuan. Bisa berupa mimpi mungkin. Atau bisa hal lain yang menyebabkan kita menjadi tidak sreg dengan dia. Pas habis istikharah umpamanya kelihatan dia umpamanya sedang duduk di kafe sendirian sambil ngerokok. Udah langsung. Ada kan akhwat berjilbab di kafe ngerokok. Aduh, pika sebelen luar biasa. Laki-laki aja sudah sebel ngelihat ini akhwat lagi. La ilaha illallah. Ada aja petunjuk ya. Ada aja petunjuk. Saya mendapat offering pekerjaan. Offering itu penawaran ya. Di salah satu firma hukum. Namun setelah saya cari tahu ternyata mereka terkadang membantu perusahaan asuransi dan bank dalam perkara di pengadilan. Ya iya tergantung ya siapa yang nge-order ya. Penjahat juga, bandar narkoba juga ketika ditangkap minta bantuan hukum mungkin saja ya. Mungkin ada enggak? Ya ada lah. Akhirnya bebas. Koruptor coba di sidang. Pakai pengacara? Pakai ya. Dan bayarannya itu dengan dolar loh. Dihitungannya MM-an. Setiap badan hukum begitu. Setiap firma hukum begitu. Carilah yang lainnya. Ustaz, insya Allah bulan ini ana mau berangkat haji. Qadarullah suami sudah meninggal. Jadi ana pergi sendiri. Anak belum bisa mendampingi karena ada uzur. Semakin dekat ana semakin deg-degan. Dan merasa was-was. Masih ada rasa cemas. Apa yang harus ana lakukan agar rasa cemas, rasa was-was itu hilang? Mohon bimbingan dan doanya. Semoga perjalanan haji ana dilancarkan dan menjadi haji yang mabrur. Ya amin. Semoga Allah mudahkan. Ya. Was-wasnya kenapa? Apa karena sendiri?
Atau was-wasnya karena nggak ada mahram gitu ya. Ini kan akhwat ya. Kalau ini haji yang pertama, boleh berangkat tanpa mahram. Karena wajib bagi dia melakukan rukun Islam ini. Kecuali ini, kalau dia haji sunnah, haji kedua, ketiga, ya jangan. Ya. Lebih baik tunggu sampai ada mahram, nikah lagi, atau anaknya ada waktu untuk bisa mendampingi, jadi mahram. Tapi kalau ini haji pertama, berangkatlah. Apa yang membuat was-was? Maka selidiki dari sana, lalu mulailah menghilangkan was-was dari sana. Oh, was-wasnya itu umpamanya karena takut keamanan di sana. Di sana aman insya Allah ya. Oh, umpamanya takut tersesat. Insya Allah enggak. Kalau tersesat juga di sana banyak tenaga lapangan yang khusus mencari orang yang hilang gitu. Walaupun tidak khusus, tapi asal sesama orang Indonesia, tolong saya tersesat, hotel saya dianu, nanti diantar. Saya sering menemukan orang seperti duduk di pinggir jalan sambil melamun, oh ini pasti ada masalah. Ditanya kenapa, saya nggak tahu harus pulang kemana, oh ID card nggak ada, akhirnya nomor telepon nggak ada, HP nggak ada. Gitu. Bisa dibawa, bisa, ada khusus tempat penampungan orang hilang, nanti dicari bisa ketemu ya insya Allah. Apa yang membuat was-was tidak perlu dikhawatirkan ya. Semoga Allah memudahkan, melancarkan, bisa pulang dengan selamat dan sehat dan menyandang predikat haji yang mabrurah insya Allah. Bagaimana penjelasan tentang semua yang menyembah selain Allah akan digiring ke neraka bersama yang disembahnya? Lantas bagaimana dengan penyembah para malaikat dan nabi serta orang-orang soleh? Yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah itu taghut. Taghut adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud atau yang lainnya yang memang memaksa rakyatnya untuk menyembah. Itu taghut. Adapun orang yang disembah tapi enggak ridha disembah bukan taghut dan dia berlepas diri. Seperti Nabi Isa, ada yang menyembah? Ada. Uzair, ada yang menyembah? Ada. Para malaikat, ada yang menyembah? Ada. Nabi Muhammad SAW ada yang menyembah? Ada. Tapi mereka ridho enggak? Enggak ridho, pasti enggak ridho. Maka bukan taghut dan berlepas diri dari mereka. Ya, dari para penyembahnya dan tidak akan digiring bersama-sama orang yang menyembahnya ke neraka. Ya tidak. Jadi yang dimaksud mereka akan digiring ke neraka beserta sesembahan-sembahannya ada dua. Pertama, makhluk hidup yang disembah dan dia ridho disembah. Kedua, benda mati seperti patung, bahkan matahari disembah. Ya, patung dan matahari dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Apa dosa matahari dan patung? Tidak ada dosa. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena mereka benda mati yang tidak mempunyai rasa, tidak tersiksa. Matahari sendiri panasnya dimasukkan ke dalam neraka, ya tidak merasakan tersiksa dengan hal itu. Lalu kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Untuk memberi azab secara psikis kepada para penyembahnya. Ini orang atau patung yang diagung-agungkan, dimuliakan, masuk neraka bersama-sama dia. Secara psikis itu hantaman yang luar biasa. Adapun si patungnya nggak merasa karena dia benda mati yang tidak diberi perasaan. Oleh karena itu tidak menjadi siksaan bagi patungnya, bagi mataharinya, tapi menjadi siksaan psikis bagi orang-orang yang menyembahnya. Adapun kalau malaikat disembah, para nabi disembah, dan mereka pasti tidak ridho, maka tidak terkena azab dan tidak digiring bersama-sama para penyembahnya. Terakhir, bagaimana membantah syubhat?
bahwasanya ada seorang dai yang menyimpang lalu diluruskan. Namun banyak juga yang membela dengan perkataan dai tersebut juga ada kebaikannya dan ada benarnya. Jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan bukan pribadi si dai. Semua orang pasti ada salah dan benar. Yang kita permasalahkan adalah pemahamannya yang keliru tanpa harus memojokkan orangnya. Ini pemahamannya salah begini, itu aja yang diluruskan tanpa harus menghina orangnya, mengungkit aib-aibnya, membongkar skripsinya dan seterusnya tanpa ngapain, nggak ada urusan sampai skripsinya dibawa-bawa. Wallahu a'lam. Kalau ada orang lain yang mau mengcopy skripsi kita, wajib izin kita nggak ya? Wajib ya. Kalau enggak bisa dipidana nggak ya? Mungkin bisa, wallahu a'lam. Tapi aneh ini, malah yang akan dipidanakan yang mengkritiknya. Jadi kita bukan mempermasalahkan orangnya. Orangnya ada benarnya, ada salah, iya, semua orang begitu. Jangankan kita, para ulama, para sahabat pasti ada salahnya. Yang kita permasalahkan bukan pribadi orangnya, tapi pendapat yang kelirunya itu yang kita koreksi secara ilmiah tanpa harus menghinakannya, ya. Adapun kalau pendapatnya yang benar, ada ribuan ceramah saya kok yang dipermasalahkan, yang ribuan mungkin yang benarnya. Kita yang benarnya tidak dipermasalahkan, tidak akan membawa dampak buruk dan menyesatkan. Adapun yang buruk, yang salah, yang menyesatkan, ini yang kita koreksi biar tidak menjadi dosa jariah bagi orang yang melakukannya, kan gitu ya. Nah, nasihat tidak boleh ditolak. Kalau menolak kebenaran, apalagi orang yang mengkritiknya dilecehkan, itu yang disebut takabur. Al-kibru batarul haq wa ghamtunas. Takabur itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Qala iblis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ya. Ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illa wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa fa yasabuna annahum minal muhtadin. Aku akan hancurkan manusia dengan hawa nafsu agar mereka dengan dosa, agar mereka itu banyak melakukan dosa. Tapi sayang manusia itu menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah dosa, tobat, maka terhapus dosa, dapat pahala. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat manusia demikian, ahlaktuhum bil ahwa, aku akan hancurkan, binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikkan kepada mereka argumentasi yang membenarkan kesalahannya, fayahsabuna annahum minal muhtadin, sehingga mereka mengira mereka itu orang yang dapat petunjuk, mereka itu benar. Kalau merasa benar, maka untuk apa tobat? Dan kalau kesalahan yang dianggap benar itu dikritik, dia marah, seolah-olah itu menghinakan dirinya. Akhirnya emosi, akhirnya balik menyerang pribadinya. Itu takabur, itu masuk jebakan iblis laknatullahi alaih. Orang yang ketika bersalah kemudian dikritik atau dikoreksi, orang itu merasa dirinya benar dan dihinakan dengan koreksiannya dan balik mencari-cari celah untuk menghinakan para pengkritiknya. Itu jebakan iblis laknatullahi alaih. Makanya Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, salah satu di antara godaan tipu daya iblis adalah kepada para manusia yang seperti ini. Dia melakukan kesalahan, dibisiki oleh iblis bahwa itu kebenaran, makanya tidak merasa salah, tidak harus tobat, ketika dikoreksi marah. Itu adalah talbis iblis laknatullahi alaih. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.